Warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di kuliah untuk kelas online ya. Jadi hari ini kita pertemuan keempat ya. Jadi sebagaimana kita pertemuan ketiga waktu itu kita membahas bagaimana melaksanakan untuk ekspornya ya. Bagaimana persiapan untuk ekspor. Kemarin juga ada tugas mengenai bagaimana mencari produknya, mencari ekspornya, terus juga sampai kalian mencari buyernya, sampai juga mencari suppliernya di mana. Nah itu tahapan itu sudah anggaplah kita sudah lalui. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana sih kalau kita mengimpor. Jadi misalkan kalian punya produk tetapi tidak ada di Indonesia. Kalian cari supplier tidak ada di Indonesia, adanya di luar negeri. Misalkan contoh, kalian supplier, kalian mau jual produk kopi, tetapi kopi di Indonesia tidak ada. Ini hanya misalkan aja, tidak ada, ataupun ada harganya mahal ya. Karena harganya mahal, maka kalian harus cari alternatif, tentu cari suppliernya di luar negeri. Nah, untuk mencari supplier di luar negeri, kalian juga kan harus searching, harus cari mana yang paling tepat, mana yang apa yang paling cocok dan harga yang paling kompetitif. Nah, kalau sudah dapat maka kalian juga di sini selain melakukan ekspor tapi kan melakukan impor juga. Ya, makanya kemarin di tugas kemarin kalian mencari komoditi juga cari lartas impornya juga. Kalau ada lartas ekspor, tapi kalau ada lartas impor maka kalian mencari lartas impornya. Ya. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk memulai suatu impor. Jadi kalau dari bagan di sini kita lihat bahwa untuk memulai suatu impor maka kita modalnya tetap ya sales kontrak dulu. Dari sales kontrak itu nanti terjadilah deal. Posisi kita di sini sebagai pembeli. Untuk impor maka yang akan membuat dokumen tentu ekspornya. Jadi kita sebagai importir hanya menunggu barang datang, menunggu dokumen datang. Ya. Nah, pada saat menunggu itu kita akan ada begitu eksportir dia mulai mengirim barang ya sampai sampai kapal itu datang ke Indonesia. Biasanya sebelum kapal itu sampai ke Indonesia, maka kita sebagai importir akan dapat pemberitahuan barang tiba atau kita kenal dengan notice arrival. Jadi memberitahukan, oh barang kita sampai di mana besok, misalkan besok sampai di Tanjung Priuk, barangnya ini importirnya kita. Nah, di situ nanti si agen pelayaran ya, agen pengirim barang memberitahukan kita. Nah, kita mau ambil sendiri barangnya, mau urus sendiri atau mereka bantu urus. Biasanya kalau mereka bantu urus tentu kita deal harganya ya. Berapa sih ongkos untuk sampai ke gudang saya misalkan contoh. Tapi kalau kita punya ini sendiri, punya orang sendiri yang mengurus impor ya kita oke, saya ada orang yang bisa urus. Nah, maka kita tinggal ambil dokumen BL originalnya. Kalau nanti perlu BL original, maka kita ambil di pelayaran. Nah, biasanya ada biaya ya, ada biaya DO atau DO. Itu biasanya beragam sih. Bisa ada yang $30, ada yang $50, ya, tergantung shipping lainnya. Nah, nanti berdasarkan dokumen itu maka kita kan kita dapat juga ya dokumen invoice packing list dari si penjual ya. Nanti invoice packing list itu semuanya dokumen pengapalan, maka kita masukkan dalam sistem EDI. Sistem EDI ini karena impor kita formulirnya adalah PIB. Kalau ekspor kan PIB, jadi kalau impor PIB, pemberitahuan impor barang. Nah, nanti kalau kita masukkan ke sistem EDI yang sudah online, maka begitu tidak ada masalah, tidak kendala, maka keluarlah yang namanya SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang. Ya, jadi ini anggap aja kita lancar. Nanti kita bahas tentang bagaimana kalau keluarnya jalur merah, bagaimana keluarnya jalur hijau. Anggap aja kita mendapatkan SPPB. Nah, setelah mendapatkan SPPB, maka PIB, SPPB, dokumen invoice, packing list, dokumen pengapalan, dan dokumen pendukung lainnya kita bawa ke Tanjung Priuk untuk kita bongkar kapal di pelabuhan tujuan. Setelah itu barulah kita melakukan pembayaran. Ini adalah proses impor yang sederhana. Nah, biasanya kalau kapal itu sebelum masuk pelabuhan,
maka dia akan mengirimkan data namanya inward manifest. Ya, kalau kapal sebelum datang ke suatu negara, misalkan tadi kapalnya mau masuk ke Tanjung Priuk, maka dia akan mengirimkan namanya RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut. Nanti kalau dia melakukan bongkar muat, maka ditambah inward manifest. Nanti di khusus kepabeanan kita akan membahas sedikit mengenai inward manifest ya. Nah nanti berdasarkan itu maka untuk data ini tadi ya, untuk submit kita di bea cukai, maka selesailah proses kita di sini. Nah itu ya, itu sedikit proses mengenai bagaimana bisnis proses impor. Ya kalau kemarin kan kita bisnis proses ekspor. Nah, untuk persyaratan bagi impor sama aja, nggak beda jauh dengan ekspor. Tentu ada bentuk badan usaha, ada memiliki NIB ya, nomor induk berusaha, terus izin-izin terkait yang akan barang yang akan diimpor. Kalau punya izin terkait maka harus kita urus. Misalkan kalau kita produsen importir mau mengurus maka mengurus importir produsen. Ya. Jadi ada juga API sebenarnya, API angka pengenal impor. Jadi nanti API P ada API U. Jadi kalau API P itu kalau kita mengimpor barang untuk keperluan sendiri, untuk produksi atau untuk mendukung produksi. Kalau APU itu kalau kita mau jual barang lagi, jadi kita beli barang impor tapi untuk dijual lagi. Jadi untuk NIB ini sudah memiliki kelengkapan ya, mengganti dari semua EPDP, SIUP, ya itu digantikan dengan NIB. Kecuali ada izin lain yang akan spesifik untuk barang diimpor ya. Oke, jadi persyaratan kemampuan regulasi impor akan membantu. Artinya kalau kita mau impor ya kita harus ada ilmunya ya untuk bagaimana proses regulasinya, bagaimana proses pembayarannya. Nah itu kita bisa pelajari nanti sambil berjalan. Nah ini adalah faktor terjadinya impor. Jadi kalau kenapa sih orang mau mengimpor? Bisa jadi karena kekurangan pasokan beberapa barang tertentu. Jadi kalau karena kita butuh bahan baku, terus bahannya di Indonesia nggak ada, maka kita mau nggak mau harus impor. Tapi kalau impor seperti ini bermanfaat ya, dalam artian kita tidak bersifat konsumtif ya, tapi produktif karena kita beli untuk memproduksi lagi. Atau teknologi yang lebih modern. Jadi teknologi modern ini di luar negeri mungkin teknologinya lebih bagus, barangnya lebih bagus, hasilnya ya kita mau nggak mau harus impor. Ya. Harga yang lebih murah ya. Jadi kalau harga kita beli bahan baku di sini mahal, ternyata murahan impor, ya, maka kita lebih baik impor karena di sini mahal bahan bakunya. Atau juga permintaan konsumen yang berbeda-beda. Jadi karena konsumen itu punya selera berbeda-beda, mungkin ada yang senang selera brand luar negeri, ya. Maka sebagai penjual ya kita mau tidak mau harus mengikuti selera konsumen di sini. Oke, untuk ke selanjutnya bahwa dalam rangka impor kita juga bisa menjadi importir langsung. Jadi kalau kita mau jual barang, lebih baik sih kita memang menjadi importir langsung. Jadi kalau importir langsung kita punya kelebihan bahwa kita menjadi importir langsung tentu harganya lebih murah daripada kita mengimpor lewat tangan kedua. Itu kan pasti harganya lebih mahal daripada kita impor dengan pertama. Nanti detailnya kalian bisa baca lagi ya bahwa ini adalah keuntungan menjadi importir langsung ya. Jadi kalian bisa juga kalian dipercaya karena saya mengimpor langsung, terus kita bisa jual produk mereka dengan banyak, mereka bisa jadi percaya dengan kita, maka udah kamu jadi distributornya di Indonesia. Itu bisa juga seperti itu ya keuntungannya. Ini ada beberapa keuntungan, ada juga keuntungan teknologi, informasi yang didapat dari supplier di luar negeri. Saya rasa ini nanti kalian bisa baca lagi karena memang waktunya agak mepet ya, jadi saya poin-poinnya aja. Ini beberapa risiko menjadi impor langsung. Kalau importir langsung, tentu kita kendalanya adalah barang yang kita impor bisa jadi terkendala karena risiko, karena rusak, karena proses kepabeanan, sehingga terhambat. Nah, terhambat itu tentu kita yang menanggung karena kita sebagai importir tangan pertama, maka kita yang menanggung semuanya. Itu ada risiko ya. Jadi makanya kita kenapa belajar mengetahui produk yang diimpor, bagaimana prosesnya. Jadi kita mudah-mudahan tidak terkendala di pelabuhan. Nah, karena terkendala ini nanti ada biaya yang tambahan yang kita harus tanggung. Atau juga bisa juga kalau kita impor barang yang bergerak cepat. Jadi yang cepat apa ya, out of date ya.
Jadi misalkan barang ini update-nya 2 minggu, tapi kita karena impornya telat, jadi sudah lewat ya, sudah lewat 2 minggu, jadi orang udah out of date. Tentu kalau udah out of date barang kita nggak laku kejual ya, karena itu tadi orang selanjutnya sudah ada model baru, kita jual masih model lama. Ya, pemerintah sendiri kalau dalam impor kan tentu tidak terlalu menyarankan, apalagi kalau untuk konsumtif ya, kecuali kalau untuk produktif. Maka untuk untuk mengantisipasi agar tidak banyak impor dalam negara kita ya, atau tidak banyak orang yang impor daripada mengekspor, tentu kan negara rugi, kan harus lebih banyak ekspor ya, daripada impor. Maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan. Jadi salah satunya adalah kebijakan dalam rangka impor seperti pengenaan biaya masuk. Ya. Pengenaan biaya masuk ini misalkan contoh ada barang dari salah satu negara, dia harganya lebih murah dari barang lokal. Contoh barang itu baju. Baju itu barangnya dia jual 50.000, sedangkan pengusaha lokal dia nggak bisa jual 50.000, jualnya 100.000 karena memang harga proses pembuatannya yang menentukan seperti itu. 100.000 dengan dari luar negeri jual 50.000, tentu orang akan berbondong-bondong beli yang dari luar negeri. Nah, supaya bersaing sehat, maka produk baju tersebut dikenakan biaya masuk yang agak tinggi, agar mereka yang terkena biaya masuk kan harga jualnya tidak mungkin 50 ya, mungkin harga jualnya bisa juga menyamakan dengan harga lokal. Jadi di situ ada kompetisi yang benar-benar kompetitif ya, artinya dia berkompetisi bukan hanya harga tetapi juga kualitas. Nah, kalau tadi harga sudah kalah ya gimana mau kita ngomong untuk berkualitas kayaknya. Ada lagi kuota impor. Kuota impor ini untuk beberapa produk tertentu dikenakan kuota impor. Salah satunya mungkin daging. Jadi bagaimana kita sebuah pemerintah melindungi daging dalam negeri, maka harus dikenakan beberapa kuota. Kuota impor ini hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang tersebut, agar tidak keluar dari jalur. Biasanya seperti itu ya. Maka dibatasi supaya tidak terlalu banyak yang beredar dalam negeri atau merugikan pedagang dalam negeri ya, salah satunya. Terus juga ada pengendalian devisa. Jadi dalam pengendalian devisa ini misalkan dibatasi orang yang membeli dolar. Jadi misalkan dalam sebulan boleh beli dolar 10.000 dolar, nggak boleh lebih. Nah karena dibatasi berarti importer kan pasti akan ini ya, pasti akan berpikir, wah saya mau beli dolar sekian nggak bisa nih karena dibatasi. Maka impornya pun secara keseluruhan akan terbatas. Ya. Itu pengendalian. Ada lagi substitusi. Substitusi ini kalau misalkan kita membeli suatu produk dari luar negeri, ya, contoh misalkan makanan mie, misalkan contoh aja ya, makanan mie, kita banyak mengimpor mie dari luar negeri. Pemerintah maka akan memberikan suatu substitusi ya. Kira-kira bisa nggak pedagang mie di dalam negeri memproduksi mie seperti itu? Kenapa kita nggak bisa? Kalau nggak bisa, bagaimana caranya supaya, atau misalkan karena UKM kita bahan bakunya mahal untuk membuat mie, maka pemerintah akan mendukung supaya mereka bisa membuat mie, dikasih subsidi atau apa ya. Jadi mereka bisa memproduksi mie yang sama, yang berkualitas atau yang lebih bagus, sehingga masyarakat tidak tergantung oleh bahan mie yang impor ya, bahan makanan mie yang impor, karena yang lokal sudah bisa membuat dan lebih bagus. Itu adalah substitusi impor. Ada lagi devaluasi. Devaluasi ini biasanya menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalkan $1 8.000, maka dijadikan 10.000. Berarti kalau dolarnya naik ya, dolarnya naik, mata uang kita kan turun ya. Artinya kalau saya beli barang dalam dolar 8.000 tiba-tiba naik jadi 10.000, maka saya akan membutuhkan rupiah lebih banyak. Nah itu kan membuat importir akan mikir lagi, kalau saya impor sekian, sementara saya harus membayar lebih, maka bisa jadi dia mengurangi jatah impornya. Itu salah satu devaluasi ya. Ini saya rasa jadi jenis barang lartas impor saya skip ya. Ini ada beberapa lartas sama ya dengan ekspor impor, ada lartas barang impor bebas, dibatasi dan dilarang. Sama dengan yang ekspor tadi. Jadi kepentingannya apa? Ada yang untuk melindungi kepentingan umum, ada melindungi keselamatan manusia, ada melindungi industri,
dan Anda menjaga neraca pembayaran. Jadi kalau yang melindungi keamanan ini seperti impor MMA, minuman mengandung etil alkohol, bahan peledak, mesin multifungsi, dan lain-lain. Yang melindungi keselamatan manusia, misalkan ada limbah dari non B3, NPP, ada juga senjata api, obat dan kosmetik, dan lain-lain ya. Terus ada juga melindungi dalam negeri, TPT tekstil yang terdaftar ya, untuk batik. Ada juga neraca pembayaran dengan membatasi uang tunai. Ini juga termasuk membatasi uang tunai yang beredar ya. Nah, ini adalah undang-undangnya, saya rasa nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah bagaimana penyelesaian kalau barang tersebut, misalkan barang tersebut setelah diimpor ternyata masuk barang yang dilarang atau dibatasi. Maka ada kemungkinan bisa jadi impornya bisa kita batalkan. Ekspornya dari luar negeri, misalkan, di luar negeri mau mengekspor barang tersebut, ya kita kasih tahu aja bahwa barang ini tidak jadi karena dilarang di Indonesia. Maka dia harus membatalkan ekspornya. Atau misalkan sudah jadi, maka sudah nyampe ke Indonesia, tapi barangnya tidak bisa dimasukkan, maka harus diekspor kembali. Atau yang pilihan terakhir adalah dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, ini. Nah, ini beberapa situs yang sudah diekspor saya kasih, yaitu ada INTN, ya, insb.go.id, bagaimana cara mencari HSCode, ya, kemarin diekspor sudah saya jelaskan, jadi saya skip mengenai bagaimana mencari produk ekspor, mencari komoditi HSCode, ya, HSCode suatu produk. Ini sedikit langkah-langkah mengenai impor, jadi langkah-langkahnya kalian buat bisnisnya di atas kertas, mau mengimpor barang apa, mau dari negara mana, ya pasarnya apa di Indonesia, apakah laku atau tidak. Setelah itu baru Anda pilih barang diimpornya, importirnya dari negara mana, suppliernya di mana, terus harus menghitung biaya pengangkutan, biaya pengiriman, ya negosiasikan dengan pemasok, ya artinya berapa harganya, berapa kira-kira biayanya. Nah itu kan harus kita perhitungkan kalau pada saat impor supaya kita tidak rugi atau harga yang kita tawarkan tidak rugi karena kita sudah mengetahui biayanya berapa. Nah, sampai ke bea cukai, sampai barang itu lewat di Tanjung Priuk, sampai akhirnya bisa dimasukkan ke dalam gudang importir. Dan biasanya kita catat di gudang, catatannya kalau kita jual, kita bayar pajaknya. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah sedikit mengenai kalau kita mau menjadi importir yang akan kita jual sendiri barangnya di Indonesia, atau bahkan juga bisa diekspor lagi ke luar negeri. Banyak seperti itu ya, trading seperti di India, mereka beli barang dari Indonesia, mereka ekspor lagi ke negara luar. Itu mereka modalnya itu aja. Karena ada pasar di luar negeri, ada buyer, maka mereka beli barangnya bisa di mana aja. Ya. Nah ini di belakangnya adalah penjelasannya ya. Jadi saya nggak jelaskan detail, nanti rekan-rekan bisa baca. Nanti kalau memang masih ada yang belum jelas, kita discuss lagi pada saat offline ya pertemuannya. Oke, ini juga riset pasar sama dengan ekspor ya. Kalau impor kebalikannya, kalau impor kan kita kebutuhan dalam negeri, apa sih yang dibutuhin, maka kita cari barangnya di luar negeri. Kita cari barangnya bagaimana? Dengan pakai situs DES ya, atau kita cari situs-situs yang berkaitan dengan perdagangan. Terus juga kita pemilihan produknya dan suppliernya dari mana? Negara tujuannya impornya di mana, suppliernya siapa, nah kita juga bisa cari di beberapa website, atau kita memang dari kenal dengan teman-teman atau saudara bisa juga kita, oh saya punya teman nih di Malaysia dia jualan ini, oh ya saya butuh produk ininya, maka kita bisa juga dari teman atau saudara atau tetangga atau referensi lain, atau kita ketemu di pameran bisa jadi. Nah menentukan HSCode sudah ya, perhitungan modal dan harga jual, maka kita harus menghitung nih biaya impornya berapa. Karena kita nanti adalah sebagai patokan untuk kita menentukan harga jual kita supaya nggak rugi. Nah, ini tahapan impor sama dengan ekspor ya. Cuma bedanya kita mencari pembelinya. Kalau ini kita menjual barang kita ya. Risetnya tadi ya dari riset offline, online. Kalau offline kita mengamati langsung, survei langsung.
kita cari langsung, cari tahu langsung ya. Atau bisa juga kita datang ke, kalau survei offline kita bisa juga datang ke salah satu kedutaan atau atas perdagangan. Misalkan kita mau impor dari Malaysia, kita bisa datang ke kedutaan Malaysia atau ke atas perdagangan Malaysia. Dan kita bisa minta data. Oh saya mau data ini dong. Siapa sih supplier Malaysia yang punya produk ini? Mereka biasanya punya dan mereka akan kasih. Karena itu juga tugas mereka adalah memberitahukan supaya tugas mereka itu agar perdagangan antara Indonesia dan Malaysia bisa lancar, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa datang ke mereka untuk minta data. Ya. Nah ini beberapa situs referensi yang bisa kalian explore ya. Ada WTO Org, ada TradeMap, ada Nation, ada FIFA, ada SurveyMonkey dan lainnya. Ada BPO di Indonesia kan bps.co.id, ya. Ada Intrasen. Nah ini bisa coba explore kalau nanti kalian punya situs lain nggak masalah ya. Yang penting artinya bisa membantu untuk kalian bisa riset pasar. Ini juga ada salah satu riset, ada salah satu website ya namanya Go Forward Business. Go Forward Business juga nanti kalian bisa buka di sini bayarnya siapa. Misalkan saya mau cari ini nih produk kopi. Nanti kalian bisa cari bayarnya kopi siapa aja sih. Kalian klik nanti di situ ada beberapa bayar. Ada namanya, ada alamatnya, ada cara pembayarannya. Ada mereka butuh berapa, itu ada semua keterangan. Atau kita cari suppliernya, kopi suppliernya siapa aja sih di Indonesia, siapa aja sih di luar negeri, nanti ini kelihatan sih, find supplier. Nanti coba di searching dulu sendiri ya. Nah nanti contohnya tadi suppliernya ketemu, ternyata suppliernya dari ini Jawa. Untuk kopi ya, kopi misalkan contoh kopi, kita cari supplier ternyata di Gresik, nanti ada lagi beberapa ya. Ke bawahnya kan nanti ada beberapa item ininya. Oke, nah ini sama ya dengan ITC market ya. ITC market kita juga bisa lihat kita bisa lihat impor ekspor ya. Jadi kalau impor adalah barang yang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor berarti barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi kita bisa masukin misalkan produknya apa nih? Produknya kopi. Kopi nanti country-nya apa? Indonesia ya. Atau tujuannya kemana nih? Tujuannya ke Brazil. Nanti kelihatan gitu ya, berapa transaksinya, berapa ininya. Bahkan kita bisa lihat juga company di Brazil yang butuh kopi siapa aja sih, kita bisa tahu di situ. Ada alamatnya, ada nama lengkapnya. Ini. Oke, ini penentuan produk yang akan HS produk yang akan diimpor. Ya. Jadi HS code ini nanti kemarin saya sudah bahas sedikit ya. Jadi saya ngulangi sedikit aja bahwa untuk mencari produk yang akan HS code yang akan kita tentukan, maka pertanyaan pertama aja what. What itu barang apa yang diimpor. Jadi kalau apakah produk tersebut bahan mentah, apakah bahan baku atau bahan jadi. Karena setiap perubahan itu pasti akan mempengaruhi HS code. Contoh tadi ini kopi yang not roasted, kopi yang tidak digongseng. HS code-nya 09011. Maka setelah digongseng menjadi 090120. Kalau sudah jadi minuman kopi, maka dia akan berubah lagi. Jadi kita harus tahu dulu bahwa barang ini setengah jadi atau jadi atau masih dalam bentuk barang pertanian. Ini bisa ketentukan HS-nya dulu nanti ya dari situ. Terus what is made of ya. Jadi campurannya apa? Tadi kopi. Kopi misalkan sudah jadi minuman bercampur dengan susu. Nah, kopi dan susu mana yang dominan? Kalau dominannya kopi maka tetap HS-nya kita kopi. Kalau yang susu berarti susu. Jadi yang mana yang dominan bahannya. Terus what for? What for ini jika barang tersebut sebagai pelengkap maka dia tidak mempunyai HS code sendiri. Jadi misalkan tadi kalau saya beli kamera itu ada tasnya, maka tasnya udah melekat di kamera tersebut. Jadi HS code-nya adalah kamera. Saya beli gitar ada tas gitarnya, maka tas gitarnya nggak dihitung, tapi yang dihitung gitarnya. Ya, itu ada banyak lagi nanti ya contohnya tadi. Saya beli motor, spionnya ya udah masuk motor ya, bannya udah masuk motor karena tidak tersendiri ya, udah jadi satu kesatuan. Terus juga dalam bentuk assembling, kalau kita mengimpor sepeda dalam bentuk assembling, terurai, di mana ininya sendiri, rantainya sendiri,
joknya sendiri. Itu nggak bisa satu-satu HS-nya ya. Karena waktu diimpor di sini nanti bentuknya sepeda. Maka HS code-nya adalah HS code sepeda. Gitu ya. Jadi yang terurai atau assembling tidak dihitung. Kecuali kalau kita mengimpor sendiri rantai, ya, maka itu kita anggap HS-nya sendiri. Ya. Oke, ini terakhir tujuan untuk mengimpor barang nanti kita jelaskan di kepabeanan. Jadi ada beberapa tujuan impor barang. Ada yang untuk dipakai, digunakan sendiri, ada yang diimpor sementara. Jadi impor sementara ini tidak terjadi jual beli ya. Saya hanya mengimpor barang sementara, nanti dipulangin lagi ke luar negeri. Ada juga yang nggak langsung dijual, ditimbun di tempat penimbunan berikat. Atau juga di TPS lainnya, ditimbun di TPS lainnya. Ada diangkut lanjut, diangkut terus. Jadi barang ini, kapal ini cuma mampir, nurunin barang, jalan lagi. Atau kapal ini ngambil barang, jalan lagi. Tapi tidak ada pembongkaran di situ. Makanya dinamakan diangkut terus atau diangkut lanjut. Dan yang terakhir adalah diekspor kembali. Jadi barang tersebut karena tidak sesuai dengan spek atau salah kirim bisa jadi atau juga rusak, maka barang ini harus dipulangin kembali karena mungkin ada jaminan, ada garansi. Saya beli barang warna merah datangnya hitam, kan saya pulangin yang hitam, harus kirim lagi yang merah. Nah itu waktu saya pulangin namanya diekspor kembali, ya itu tujuannya mengimpor, ada yang untuk diekspor kembali. Ya saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Wah, mungkin waktunya kalau memang karena memang sedikit, jadi saya hanya poin-poinnya yang saya berikan tadi ya. Dan ini ada bahan diskusi untuk kelompok. Nanti coba kita bahas di pertemuan offline nanti pada saat offline. Kalian baca dulu soalnya, nanti kira-kira jawabannya apa, kelompoknya masing-masing. Nanti kita bahas bersamaan dengan tugas yang mencari HS code tadi untuk kita presentasikan hasilnya. Saya rasa itu aja dari saya ya. Semoga sehat semuanya ya. Semoga juga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.